Nah, apa yang diinginkan oleh pencipta benda dalam benda itu untuk saya? Setelah lihat Allah, lihat apa maunya Allah di dalam benda itu. Jadi bukan terkesan kepada benda, tapi kesan kepada hukum Allah yang berhubungan dengan benda. Tidak berkesan kepada keadaan, tapi berkesan kepada apa maunya Allah atau apa amrullah yang berhubungan dengan keadaan. Nah, jazbah hamba adalah imtisalul awamir. Jazbah hamba adalah menyempurnakan amr. Ada benda maupun tidak ada benda. Keadaan yang baik atau keadaan yang tidak baik. Tugas hamba kesan kepada Allah dan berkesan kepada hukum Allah yang berhubungan dengan benda atau yang berhubungan dengan keadaan. Inilah usaha yang pertama yang dibuat oleh para anbiya alaihi salatu wassalam. Masyayikh kita memberikan istilah jaddu juhud. Jaddu juhud adalah satu perjuangan untuk mengeluarkan dari hati kaum kesan kepada makhluk, kesan kepada kebendaan, kesan kepada keadaan. Jangan lihat benda, jangan lihat keadaan, supaya kamu jangan terkesan dengan kebendaan dan keadaan. Lihatlah Allah yang menciptakan benda, lihatlah Allah yang menciptakan keadaan. Karena benda dan keadaan berubah-berubah, zat Allah tidak berubah. Dan hukum Allah tidak berubah, sedangkan benda dan keadaan berubah-berubah. Ini usaha yang pertama. Bagaimana keluar daripada hati setiap kaum kesan kepada kebendaan, kesan kepada makhluk. Dan ini perlu waktu yang lama. Mengeluarkan kesan-kesan makhluk, mengeluarkan kesan-kesan kebendaan dari hati setiap kaum mereka, membutuhkan waktu yang paling panjang daripada kehidupan para nabi-nabi dan rasul. Jahase nafa hota huwa nazar arhihe wahase nafa mimira. Di benda apapun yang kamu lihat ada manfaat, di sana sesungguhnya tidak ada manfaat. Manfaat hubungannya dengan khazanah Allah, manfaat hubungannya dengan kudratullah, manfaat hubungannya dengan amrullah. Yang namanya makhluk dulunya tidak ada. Apapun benda yang kamu lihat asalnya tidak ada. Dan dengan amrullah Allah ciptakan benda itu. Dan setiap benda, kandungannya, muatannya yang ada di dalam benda itu pun Allah yang ciptakan. Dan Allah kuasa mencabut muatan dan sifat dalam benda itu diletakkan di benda yang lain. Atau sifat keadaan yang ada dalam benda itu Allah tetapkan. Tetapi benda itu tidak bisa menggunakan sifat itu sekehendaknya. Muatan dalam benda itu penggunaannya mengikuti maunya Allah. Kadang Allah rubah zatnya satu benda kepada benda yang lain. Dari manusia jadi air mani, dari air mani jadi manusia, dari pohon jadi biji, dari biji jadi pohon, dari biji jadi akar, dari akar jadi tunas. Terkadang zatnya tetap, sifatnya yang Allah rubah. Air tidak menenggelamkan, pisau tidak lagi memotong. Anbiya alaihi salatu wassalam dengan dakwah iman, imaniyat, memahamkan kepada setiap kaumnya supaya jangan terkesan kepada kebendaan. Yang namanya benda kutsbinihi, tidak ada apa-apanya. Wujudnya bergantung kepada Allah. Manfaat dan madarat yang ada terkandung di dalam benda itu pun Allah yang letakkan. Milik Allah dan mutasarrifnya pun Allah. Pengguna daripada sifat atau muatan dalam benda juga adalah Allah.
Oleh itu jangan kamu terkesan kepada benda itu. Hendaknya kamu terkesan kepada pencipta benda itu. Lihat apa maunya Allah kepada dirimu dalam benda itu. Adanya benda bukan alamat kejayaan. Tidak adanya benda bukan alamat kesengsaraan. Banyaknya benda bukan alamat kejayaan. Sedikitnya benda bukan alamat kegagalan. Kejayaan, kebahagiaan, kesengsaraan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memberikan kejayaan kepada semua manusia, Allah tidak menurunkan asya, Allah tidak menurunkan benda. Tapi yang diturunkan oleh Allah untuk menjamin kejayaan hidup manusia dunia dan akhirat adalah awamir. Allah menurunkan awamir. Awamir jamak dari amr. Amr artinya perintah atau amal. Allah Subhanahu wa taala hubungkan kebahagiaan manusia dengan amal, dengan awamir. Beserta awamir ada mawaid. Beserta awamir ada janji. Tapi beserta asya tidak ada janji Allah. Ini dakwah para anbiya alaihi salatu wassalam. Mengeluarkan kesan-kesan makhluk dari hati mereka. Dengan dakwah. Sehingga dengan dakwah membentuk keyakinan yang benar. Keluar keyakinan yang salah. Bahwasanya selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Allah tanpa apa-apa kuasa buat apa saja. Setelah itu Anbiya alaihissalatu wassalam dudukkan mereka yang telah betul keyakinannya, didudukkan dalam majlis ta'lim fadail. Nah, taklim kita dalam usaha dakwah dan tablik ini juga hubungannya dengan imaniyat. Taklim fadail ini hubungannya dengan imaniyat. Ya. Ilmu terbagi dua, fadail dan masail. Taklim dalam program dakwah tablik kita hubungannya dengan fadail. Taklim masail adalah milik para alim-alim ulama. Masa kita huruf, masa kita dalam istima-istima, di makomi kita tekankan taklim fadail, karena taklim fadail ini hubungannya dengan imaniyat. Dan dakwah dan tablik ini ada tahrikul iman, usaha untuk mewujudkan hakikat iman. Oleh itu taklim yang kita adakan adalah taklim fadail. Keberadaan taklim fadail dengan masail seperti roda belakang dengan roda depan. Taklim fadail seperti roda belakang yang mendorong kendaraan ke depan. Demikian taklim fadail akan mendorong kita kepada amal. Sedangkan taklim masail seperti roda depan yang mengarahkan perjalanan kendaraan. Demikian taklim masail akan mengarahkan amalan kita benar apa tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, pertama adalah taklim fadail, menggerakkan kita kepada amal, menggairahkan kita kepada amal. Setelah itu baru dibenarkan arah perjalanannya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ta'lim fadail kita juga menggabungkan antara ilmu dan amal, serta menggabungkan antara amal dan ilmu. Menggabungkan antara ilmu dan amal, dan menggabungkan antara amal dan ilmu. Bagaimana maksudnya? Hadis-hadis fadail yang kita baca, ini tujuannya adalah untuk menggairahkan kita beramal. Jadi hubungan taklim fadail kita dengan amal. Bukan hafalan. Tapi hubungannya dengan amal.
Jadi semua ta'lim fadail yang dibacakan dalam kitab ini adalah untuk menggairahkan kita beramal, untuk memotivasi kita beramal, untuk mendorong kita beramal, untuk memompa kita beramal. Olehnya itu, tatkala kehidupan kita tidak ada hubungannya dengan amal yang kita sudah baca dalam kitab-kitab hadis fadail, berarti ada yang salah dalam ta'lim fadail kita. Kemudian saat kita beramal, itu dihubungkan dengan ilmu fadail. Saat kita beramal, tidak bisa lepas dari ilmu fadail. Contohnya begini. Ada orang ke masjid, rutinitas. Dari rumahnya dia pergi ke masjid. Rutinitas. Ada orang ke masjid, bistihdharil fadail. Keberangkatannya ke masjid dengan menghadirkan hadis-hadis fadail yang sudah dia baca. Seperti dia baca hadis, barang siapa mafhumnya, dia berwudu dari masjidnya, dia berwudu dari rumahnya, berwudu dari rumahnya, hadis mengatakan. Kemudian dia pergi ke masjid, maka satu langkahnya menggugurkan dosa, satu langkahnya akan memberikan satu pahala, dan satu langkahnya menaikkan derajatnya. Maka saat keberangkatan dia dari rumah ke masjid, satu langkah yang dia langkahkan, nampak hadis di depan matanya. Dan dia merasa gembira, karena satu langkah itu dosa digugurkan, satu langkah lagi pahala diberikan, dan satu langkah lagi dinaikkan derajatnya. Hadis yang dia baca dalam kitab fadail itu nampak di depan matanya. Inilah yang disebut dengan bistihdharil fadail, yaitu beramal dengan menghadirkan fadilah-fadilah di depan matanya. Dalam kehidupan Rasulullah SAW dan sahabatnya hadirin, hadis-hadis fadail ini begitu memasyarakat, sehingga sahabat semuanya ada wujud kegairahan dalam amal. Dan amal yang mereka kerjakan, mereka merasakan satu nilai kenikmatan yang luar biasa. Rasa kelezatan di dalam amal. Suatu ketika hadirin, Rasulullah SAW bertamu ke rumah sahabat. Assalamualaikum. Pintu diketuk. Tidak ada jawaban. Mulailah Nabi mengutuk kali kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada jawaban. Tatkala yang ketiga kali diketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban juga. Maka Nabi meninggalkan rumah sahabat tadi. Tapi di saat itu hadirin, tiba-tiba pintu dibuka. Keluarlah sahabat mengejar Rasulullah SAW dari belakang. Lantas Rasulullah SAW kaget, bertanya, ternyata kamu ada di rumah. Kenapa saya tadi ketuk tidak ada jawaban dari rumahmu? Sahabat radhiyallahu anhu tadi menjawab, ya Rasulullah SAW, sebetulnya dari salam engkau yang pertama, saya menjawabnya waalaikumsalam. Tapi saya jawab pelan supaya saya mendapatkan salammu yang kedua, sehingga saya dapat 20 keselamatan. Tatkala engkau memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullah, saya jawab waalaikumsalam, tapi pelan supaya saya juga mendapatkan salammu yang ketiga ya Rasulullah. Rasulullah SAW tersenyum mendapatkan jawaban dari sahabat tadi. Lihat bagaimana sahabat ini menghadirkan fadail. Ada satu kisah yang masyhur kita dengar. Tatkala Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pernah saya zolimi? Silakan ambil sekarang. 3 kali Rasulullah ungkapkan pertanyaan ini. Terakhir sahabat angkat tangan.
Semua terheran. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa menzalimi dia? Apa yang aku lakukan padamu, wahai sahabat? Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, kau pernah memecut tubuhku ya Rasulullah dalam mengatur saf. Maka Rasulullah SAW ambil pecutan, diserahkan kepada sahabat tadi. Suasana pun makin tegang, hadirin. Tapi sahabat tadi bilang apa? Ya Rasulullah SAW, waktu itu saya tidak pakai baju ya Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah SAW pun buka baju. Tatkala Rasulullah SAW membuka bajunya, sahabat tadi langsung menerjang Rasulullah dan memeluk tubuhnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mana mungkin aku akan memecut tubuhmu ya Rasulullah. Sesungguhnya aku sudah maafkan ya Rasulullah pada waktu itu. Dan inilah saatnya kesempatan bagiku melihat putihnya tubuhmu, kulitnya tubuhmu. Dan aku ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat ini menghadirkan fadail. Siapa yang kulitnya menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kulit itu disentuh oleh api neraka. Itulah yang akhirnya keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin melihat kulit tubuh seorang yang tidak disentuh dengan api neraka, lihatlah kulit tubuh si fulan ini. Inilah fadail, hadirin, yang perlu kita hasilkan, yang dalam istilah syariat kita disebut dengan ihtisaban, imanan wahtisaban. Man shalla Ramadana imanan wahtisaba, man shoma, man qama, siapa yang puasa, siapa yang berdiri dilandasi dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Jadi iman dan ihtisab ini akan membuat nilai dalam amal itu semakin bernilai. Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan, amal apni zat mein koi कीमत नहीं है, वो अमाल जिस कैफियत के साथ अदा किया जाता है, जिस नियत के साथ अदा किया जाता है, वो कीमती बन जाता है. Amal sekedar buat amal, tidak ada nilainya. Amal kapan bernilai? Bergantung cara kita mengerjakan amal itu dan niat kita mengerjakan amal itu, barulah amal itu akan bernilai. Nah hadirin, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ta'lim fadail amal ini dikerjakan atau dibuat supaya yakin kita berubah dari materi kepada amal, dari duit kepada amal. Setelah ta'lim, keyakinan kita kepada harta yang dapat menunaikan hajat kita keluar dari hati kita. Setelah ta'lim, muncul yakin kita dengan amal masalah selesai. Dengan amal hajat saya selesai. Siratul mustaqim, kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, adalah jalan hidup orang-orang yang menyelesaikan masalahnya dengan amal. Jadi kalau kita masih melihat duit dapat menyelesaikan masalah, berarti kita masih di jalan maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang dimurkai. Nah, lainnya itu efeknya setelah ta'lim, kalau tabrakan waktu amal dengan waktu cari duit, waktu amal dengan waktu urusan dunia kita, nur ta'lim, nur kalamullah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, nur sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Allah akan berikan kemudahan dari kesulitan yang dia alami.
dan Allah berikan dia dari rezeki dari arah yang tidak terduga. Tatkala tabrakan, beradu, waktu amal, waktu dakwah dengan urusan dunia, waktu ta'lim dengan takaza-takaza dunia, waktu ibadah zikir dengan takaza-takaza dunia, waktu perkhidmatan melayani kehidupan manusia dengan takaza memenuhi keperluan diri kita sendiri, nur kalamullah dan sabda Rasulullah SAW kalau masuk di dalam hati kita, dengan mudahnya kita dahulukan taklim, dahulukan dakwah, dahulukan 2,5 jam, dahulukan hisab 3 hari, dahulukan hisab 40 hari, dahulukan malam markas, dan dengan mudahnya kita tinggalkan keperluan-keperluan duniawi kita. Bahkan Maulana Yusuf mengatakan, Purana biwi celagia, nea biwi aigi, istri lama meninggal, istri baru muncul, kabibi tindin nehi curunga, selamanya nisab 3 hari atau 40 hari nggak akan ditunda-tunda. Jadi manfaat daripada taklim fadail ini, tatkala tabrakan waktu amal dengan waktu keperluan-keperluan hidup kita, nur firman Allah dan nur sabda Rasulullah yang masuk ke dalam hati, akan ada kekuatan mendahulukan amal dan mengakhirkan keperluan-keperluan hidup kita. Bersedia insyaallah. Nanti itu ta'lim fadail kita hadirin, masa kita khurut dan masa kita di makomi. Ini semuanya tujuannya kita perhatikan hubungannya dengan imaniyat, mendongkrak keimanan kita, menaikkan iman kita. Yang kesimpulannya pada 3 perkara, keluar keyakinan dari makhluk, mulai muncul yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang kuasa dan Allah dalam kekuasaannya tidak bergantung dengan asbab, kadang gunakan asbab, kadang tanpa asbab, kadang bertentangan dengan asbab. Asbab ada dan tidak ada, tidak mempengaruhi kudratnya Allah, sedangkan kudratullah tidak bergantung dengan asbab. Yang kedua, keyakinan kita berubah dari harta, materi dan kebendaan, mulai sandaran kita kepada amal-amal yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu-satu amal, satu-satu sunnah lebih berharga dari dunia beserta isinya, lebih kuat dari bom nuklir, dan satu-satu amal, satu-satu sunnah tanpa harta dan para hartawan, tanpa jabatan dan para pejabat, tanpa perusahaan dan para pengusaha. Allah jayakan kita, selesaikan masalah kita dunia dan akhirat. Sebaliknya, harta, jabatan, kedudukan, emas dan perak, ruko, pasar, sawah dan ladang kita miliki, tapi kita korbankan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sengsara dunia dan akhirat. Inilah landasan hadirin kita buat taklim fadail. Yang terakhir, berubah gairah kita dari kecenderungan dan gairah cinta kepada dunia, mulai sedikit demi sedikit kita rindu dengan akhirat. Kita cenderung dengan akhirat. Kita takut dengan musibah-musibah akan terjadi nanti di akhirat. Ini hadirin landasan daripada taklim fadail amal kita. Adapun tata caranya, yang pertama, kita bagi taklim kita ini. Yang pertama adalah tajwid, halakat tajwid. Halakat tajwid bukan halakah Quran. Jadi artinya Quran itu dibaca dengan itqan, dengan benar. Pertama, makharijul huruf, cara pengucapan huruf yang benar. Yang kedua, cara menghubungkan satu huruf dengan huruf yang lain, atau dikenal dengan ilmu tajwid. Ya. Jadi berapa banyak anggota jemaah yang bisa membaca Quran dengan benar, sebanyak itu kita buat halakah. Bukan menyelesaikan 10 surat. Tapi Al-Fatihah kalau belum betul, jangan pindah ke surat yang lain. Qul huwallahu ahad kalau belum betul, jangan pindah ke surat yang lain.
Ya, ini diperhatikan. Karena ilmu yang pertama sekali kita pelajari adalah ilmu yang langsung bersumber dari zat Allah. Karena kalau bacaan Quran kita baik, sholat kita benar. Kalau sholat kita benar, hidup kita jadi baik. Kalau hidup kita baik, hisab kita mudah di akhirat nanti. Siapa yang ingin hisabnya mudah di akhirat? Satu di antaranya, perbaiki bacaan sholat kita, yaitu dari Al-Quran. Tapi kalau kita tidak memperbaiki bacaan Quran kita, karena sibuk berdagang, sibuk bertani, alasan perdagangan, pertanian, dan peternakan tidak diterima oleh Allah nanti di akhirat. Waktu itu tuan-tuan yang mulia, kalau satu orang yang bisa memperbaiki bacaan Quran, cukup satu halakah. Kalau dua, buat dua halakah. Ya, makharijul hurufnya, gunnahnya, idharnya, iqlabnya dipelajari. Istilah tidak terlalu penting, tapi cara mengucapkan huruf itu benar, itu yang penting. Caranya seperti dalam pesantren tahfiz Quran. Cara mengucapkan kha beda dengan ha, zal beda dengan zal, sa beda dengan sa. Panjang berbeda, maknanya berbeda. La a'budu, saya tidak akan menyembah. Tapi kalau disingkat la a'budu, saya pasti menyembah. Kafir kamu? Ya. An'amta, kita bilang an'amtu, kafir nanti. Berubah makna, bisa mengarah kepada merubah akidah dan keyakinan. Maka ini diperhatikan betul-betul cara penggunaan huruf dan cara penyambung huruf-huruf tersebut. Setelah tahu cara pengucapan huruf yang benar, cara menyambung huruf yang benar, persilakan dia mengulang-ulang pelajaran itu dan jangan pindah ke pelajaran yang lain sebelum dia selesai menyempurnakan pelajaran itu. Niat semuanya menyempurnakan pelajarannya insyaallah. Tapi cara kita menegur teman-teman kita harus dengan hikmah. Jangan sampai keluar kalimat, Bapak sudah hari ke-39, satu hari lagi habis, belum beres-beres baca Qurannya, percuma Bapak keluar. Jangan begitu, Thomas. Ya, jangan ada kalimat-kalimat percuma-percuma. Semuanya mendapatkan besar ganjarannya. Alangkah baiknya kalau disempurnakan kekurangan yang ada. Bersedia insyaallah. Yang kedua, ta'lim kitabi. Kalau seandainya belum bisa sempurna masa khurus 3 hari, sempurnakan di makomi. 40 hari belum sempurna, pulang disempurnakan di makomi. Cari ustadz, minta waktu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Di kamar mandi bisa ulang-ulang. Gharizu, syashishu. Ya kan? Gampang. Seminggu 1 kali jumpa ustadz, perbaiki. Insya Allah niat kita menghafal 30 juz dengan bacaan yang benar. Di akhir hayat kita kalau belum sempurna, di akhirat dengan karunia Allah dibangkitkan dengan para hafiz Al-Quran insyaallah. Baik, bagian yang kedua, ta'lim kitabi. Ta'lim kitabi sekali lagi bukan untuk dihafal, tapi untuk mengesankan dalam hati kita, menimbulkan kegairahan beramal, dan supaya yakin berubah dari materi kepada amal. Hadirin, ta'lim kita baca ta'lim fadilah Quran, fadilah zikir, fadilah salat, fadilah tabligh, hayatus sahabat atau kisah-kisah sahabat, dan keruntuhan umat Islam dan penyelesaiannya. Jangan baca kitab yang lain kecuali fadilah sedekah dan fadilah haji pada waktu musim haji. Baik. Ta'lim kitabi ini dibaca jangan seperti membaca koran, tapi model rem-rem bacaannya, seperti gaya memahamkan kepada orang. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa ketinggalan satu solatnya, dia seperti kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kehilangan satu solatnya, dia seperti kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Hadis yang pendek dibaca 2-3 kali. Seperti itu. Seperti pola rem-rem. Jangan baca seperti baca koran. Dan juga kita lihat orang-orang di depan kita. Jangan lihat buku terus. Tahu-tahu yang tadinya 10 tinggal 2 orang, kita tidak tahu. Yang 2 orang pun dua-duanya tidur. Yang satu ngiler lagi. Jadi kita lihat ke arah kitab dan kita lihat ke arah teman. Dan teman kita lihat kepada kita atau kepada buku. Ya. Jangan disuruh mereka menghafal hadis tadi. Ini ta'lim bukan untuk menghafal. Ya. Kemudian dalam ta'lim kita ada jaulah ta'lim. Ada jaulah ta'lim. Kita kirim jaulah ta'lim 5 menit. Ta'lim yang kita buat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu bab, 1-2 hadis dibaca, pindah kepada hadis yang lain. Ya. Yang tidak bisa membaca dengan benar, bukan ustaz atau tidak terbiasa, jangan dipaksakan karena merubah makna. Berubah makna. Ya, ini diperhatikan baik-baik. Kemudian teman-teman lihat, tidak ada cara menyuruh teman-teman kita mengulang apa hadis yang sudah kita baca tadi. Tidak. Tidak ada tuntutan untuk menghafal hadis itu. Tapi dengan berulang-ulang kita dengar, berulang-ulang kita dengar, insya Allah kita akan memahami maksud daripada hadis tadi. Walaupun kita tidak menghafal, bahkan dengan karunia Allah pun ada di antara kita yang dapat menghafal hadis itu, tapi bukan tujuannya menghafal hadis. Demikianlah hadirin, cara kita membaca ta'lim kitabi seperti ini. Adapun adab-adabnya tentunya kita sholat hajat 2 rakaat. Bila waktu kita memungkinkan, kita doa agar kita diberi taufik oleh Allah, duduk dalam majlis ta'lim fadail seperti Nabi dan sahabat duduk dalam ta'lim fadail. Ya, minta agar 6 sifat kita bisa wujudkan dalam ta'lim. Yaitu ta'lim yang kita sedang duduk dengan yakin yang benar kepada Allah. Bahwa semua masalah saya, semua hajat saya, tidak ada hubungannya dengan kantor. Tidak ada hubungannya dengan sawah dan ladang. Tidak ada hubungannya dengan toko saya. Tapi hubungan hajat dan masalah rumah tangga saya dengan kudrat dan khazanahnya Allah. Dan Allah tidak pernah berjanji dengan materi dan kebendaan. Allah berjanji dengan awamir. Ta'lim adalah satu daripada awamirullah. Apabila saya duduk dalam ta'lim dengan cara dan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hati tawajuh kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, maka Allah ridho dengan saya. Dengan duduknya ta'lim seperti ini, Allah selesaikan masalah saya, Allah tunaikan hajat saya, Allah selesaikan utang-utang saya, Allah jayakan saya dunia dan akhirat. Tapi saya duduk dalam ta'lim bukan supaya utang-utang saya terbayar. Saya duduk dalam ta'lim bukan supaya hajat saya terpenuhi, bukan saya bisa kawin, bukan saya bisa punya rumah, tapi saya duduk dalam ta'lim semata-mata agar Allah ridho dengan saya. Allah suka dengan saya, Allah senang dengan saya, ikhlas. Olehnya itu, Allah akan ridho dengan saya, Allah akan suka dengan saya kalau saya duduk dalam ta'lim dengan mujahadah. Mujahadahnya mata, jangan lihat ke kanan dan ke kiri. Mujahadah telinga, jangan dengar kanan, jangan dengar kiri. Mujahadah hati, jangan ingat istri yang sudah kita tinggalkan di tempat yang lain. Dan mujahadah anggota tubuh, jangan suka bergerak pindah-pindah tempat sebelum selesai majlis ta'lim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakai minyak wangi, berbau yang harum, ya. Kemudian kita duduk dalam majlis ta'lim fadail amal ini hadirin,
Jangan sambil kita membuka HP. Ya, berarti kita rendahkan nilai ta'lim hanya untuk urusan yang sesebis daripada dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'uha." Bila kamu lihat ada taman-taman surga di dunia ini, rasakan kenikmatannya. Kalau kita tidak merasa nikmat di dalam taklim fadail, kalau kita tidak merasa nikmat di dalam taklim, masih membuka HP, masih lihat kanan dan kiri, atau melihat apa yang dalam HP, berarti kita tidak bisa merasakan nikmatnya surga di dunia. Kalau kita tidak bisa merasakan nikmat surga di dunia, jangan mimpi siang bolong bisa nikmat masuk surganya Allah di akhirat nanti. Niat taklim tidak buka HP insyaallah. Setelah itu taklim 6 sifat. Ini bukan untuk supaya kita bisa bayan, tapi 6 sifat untuk kita pelajari, bawa dalam kehidupan kita, sehingga kita mudah mengamalkan agama yang sempurna. Jangan lupa setelah 6 sifat, yang ketujuh sebetulnya adalah tarkumala, yakni meninggalkan yang tidak ada manfaat. Selain 6 poin ini tidak ada manfaatnya, jangan dibicarakan di mana-mana. 6 poin ini bukan kesempurnaan agama, tapi 6 poin, 6 poin ini adalah poin-poin yang perlu lagi dan lagi kita dengarkan kepentingannya, kita sampaikan kepentingannya, sehingga tergambar di depan mata kita, inilah poin-poin dalam agama yang perlu saya usahakan wujud dalam ibadah saya, sehingga ibadah saya ada kekuatan menarik kudratnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhlak saya pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak wujud dalam kehidupan saya sempurna, sehingga Allah jayakan saya dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lebih kurang adab-adab, tata cara, maksud yang dikendaki dalam taklim fadail. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk dapat hasilkan sifat istihdarul fadail, menghadirkan fadail-fadail amal saat kita beramal, dan gairah kita kepada amal, dan dapat mengorbankan segala keperluan kita tatkala tabrakan dengan waktu amal. Dan Allah Subhanahu wa taala wujudkan taklim-taklim seperti ini sebagai warisan Nabi di setiap perkumpulan umat Islam, sehingga dapat menghancurkan segala majlis-majlis yang lalai, yang melupakan akan maksud hidup ini. Siapa yang niat amalkan apa yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.